Yo, halo teman-temanku semua, semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Cari Film, tempatnya kalian semua buat duduk anteng terus rebahan nonton alur cerita film yang akan dibahas kali ini. Crow Zero 2 cerita lanjutan dari film yang udah pernah kita bahas yang pertamanya, dan berfokus pada pertarungan antara sekolah Suzuran melawan Hosen dikarenakan permasalahan yang pernah terjadi di masa lalu sebelum Genji masuk ke Suzuran. Kira-kira apa yang bikin dua sekolah ini saling dendam sampai tawuran secara masif, sistematis, dan terstruktur ya? Yuk kita langsung lanjut ke ceritanya aja bro. Yuk, bisa yuk. Awal scene diperlihatkan Genji yang lagi-lagi sedang bertarung melawan Rindaman. Karena hanya jika seseorang sudah mengalahkan Rindaman, maka setelah itu Suzuran baru bisa dikatakan bersatu seutuhnya. Tapi tentunya tidak semudah itu, Ferguson. kemudian kita diperkenalkan dengan Kawaishi Noboru, pemimpin Suzuran 2 tahun yang lalu dan baru saja keluar dari penjara. Jadi ya, Kawaishi ini dipenjara karena dia membunuh pemimpin sekolah Hosen di masanya yaitu Bito. Dan perbuatan ini sungguh tidak mencerminkan lelaki sejati banget bro. Gambar ya. Berantem boleh lah sesama laki gara-gara selisih paham, tapi kalau sampai ngilangin nyawa, aduh jangan cuk, jangan. Lalu ketika lagi ziarah, tiba-tiba dia disamperin segerombolan anak-anak sekolah Hosen yang kepengen balas dendam. Kawaishi pun auto lari dan sampai di tempat geng Serizawa lagi pada ngumpul. Serizawa kemudian menghalangi anggota Hosen yang mau ngegebukin Kawaishi, dan ternyata Suzuran sama Hosen itu mengadakan perjanjian untuk tidak saling menyerang satu sama lain karena masalah yang terjadi antara mereka 2 tahun yang lalu. Namun selagi Serizawa dan anggota Hosen cekcok, datang jagoan kita Genji yang tiba-tiba nggak pakai banyak ngomong langsung ninju anggota Hosen. Perbuatan Genji itu akhirnya ngebuat perjanjian untuk tidak saling menyerang antara dua sekolah tersebut tidak efektif lagi, karena ada seorang anggota Suzuran yang menyerang anggota Hosen. Cuma ya, Genji dengan santainya bodo amat, terus ngeloyor pergi gitu aja. Dan inilah awal cerita dari Crow Zero 2. 新参者にすずらんの看板は重てえな。 Malamnya di bar tempat nongkrong, Ushiama menceritakan lebih detail tentang alasan terjadinya fakta non-agresi untuk tidak saling menyerang kepada Genji. 2 tahun yang lalu ketika Suzuran dan Hosen lagi tawuran memperebutkan title sekolah terkuat, pemimpin di masa itu, Kawaishi, menggunakan senjata dan menusuk Makio Bito, pemimpin dari Hosen, hingga tewas. Tapi tentu gara-gara Genji mukul anak Hosen, hilanglah perjanjian itu. Lalu kelompok Hosen yang sekarang dipimpin oleh Narumi Taiga ngumpulin pasukannya untuk bersiap menghajar anak-anak Suzuran demi membalaskan kematian Bito. すずらん叩くぞ。 Tapi kemudian muncul bocah yang tahu-tahu nantang Narumi supaya bisa jadi pemimpin Hosen, Washio Gota. Dia ini berasal dari Suzuran dan benci banget sama kelompok Genji dan Serizawa karena ngerasa nggak diterima di kelompok mereka. Makanya dia pindah ke Hosen dan pengen ngancurin mereka berdua. Keesokan harinya, Makise yang lagi promosi supaya anak-anak Suzuran gabung sama kelompok GPS dapat ajakan ngedate dari pacar barunya, Kyoko. Anjir, bisa-bisanya dia dapat pacar. Kalau kalian semua gimana bro?
Udah pada punya pasangan? もしもしキョコリンデート Kemudian Mikami Brothers akhirnya memutuskan untuk gabung ke kelompok GPS dan ngasih Tokyo hadiah supaya cepat sembuh dari pasca operasi kanker otaknya cuy. 頭割れたら攻めダイン体大事にしろよ Sebelum Makise ngedate dengan pacarnya, dia beli pengaman dan nyiapin ular mainan buat nakut-nakutin pacarnya cuy. Nggak beres niatnya ini mah. 大丈夫ですか？我慢できた Tapi kemudian usaha Makise justru berhasil ngebuat pacarnya takut dan langsung meluk dia. Lalu ketika lagi duduk santai di tepi sungai, tiba-tiba Chuta dan Mikami Brothers datang dan langsung ngebikin semua rencana Makise gagal. Tapi gara-gara mulut dia sendiri sih. 蛇だ なんじゃありゃ顔に流れて Setelah kejadian tersebut, satu persatu anggota Suzuran dikeroyok anggota Hosen. Diawali dengan Soji yang lagi asik main basket disamperin pasukan Hosen yang dipimpin oleh Urushibara Ryo. Kemudian Tokaji yang baru keluar entah dari gedung apaan juga dihadang pasukan Hosen yang dipimpin mas-mas rambut pirang, salah satu pemimpin di Hosen. Dan yang terakhir, Chuta, Mikami Brothers dan juga Makise lagi bercanda-canda di jalan dicegat pasukan Hosen dan dipimpin oleh Washio. Tapi Washio yang kesulitan mengalahkan Makise malah ngeluarin senjata dan mau nusuk Makise. Beruntungnya Narumi datang dan わしよ、男は素手だろう。男だな。 setelah kejadian tersebut, Sojilah yang menerima akibat paling fatal karena dia harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Sedangkan yang lain masih bisa datang ke sekolah dengan muka yang bengep-bengep. Lalu kemudian Izaki menantang Serizawa man to man dengan syarat kelompok Serizawa harus gabung ke GPS jika dia berhasil mengalahkannya. Tapi tetap aja biar gimana pun monster satu ini nggak semudah itu buat dikalahkan. Malam harinya Genji dapat ceramah dan juga teguran dari bapaknya soal menguasai Suzuran. Bapaknya bilang gimana bisa kamu jadi pemimpin Yakuza menggantikan dia, sedangkan untuk menyatukan Suzuran aja Genji nggak bisa. 撃ってこいほら撃ってこい撃ってこい担ぐ人間がいて Kemudian Genji yang lagi di jalan gara-gara galau abis dapat ceramah bapaknya bertemu Narumi pertama kalinya. Tetapi Genji di sini belum tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah pemimpin dari Hosen. よかったら。 Hari berikutnya lagi-lagi Genji duel 1 lawan 1 dan berusaha mengalahkan Rindaman karena ingin secepatnya menunjukkan kepada bapaknya bahwa dia bisa jadi penerus bapaknya sebagai kepala geng Yakuza. Mau itu loh. Tapi di malam harinya Washio datang ke Suzuran dan langsung ngebakar tempat itu secara diam-diam. Gila men, ini orang dendam sebegitunya banget ya sampai ngelakuin hal-hal kayak gini.
Washio ternyata ninggalin korek bertuliskan Hosen yang ditemui Tokyo, dan dia meminta Genji untuk membalas Hosen sebelum Suzuran benar-benar dihancurkan. Washio yang ketahuan ngelakuin hal itu kemudian dipukulin habis-habisan oleh Narumi beserta anak-anak Hosen. Namun tiba-tiba kemudian Genji muncul di depan sekolah mereka dan langsung nantang Hosen untuk bertarung besok sore jam 5 di lapangan mereka sendiri. 鳴海大河だ。別です明日ここしかねえだろ楽しみだな。借りは返しとく Sayangnya belum semua anak Suzuran mau ikut GPS melawan Hosen. Ya alasannya simpel, Genji sendiri belum bisa ngalahin Rindaman. Tapi kemudian terdengar Genji yang berpidato dan didengarkan semua anak-anak di Suzuran. Dia meminta tolong mereka semua untuk meminjamkan kekuatannya tanpa harus menjadi pengikutnya demi melawan anggota Hosen. 3年後うまく伝わるか分かんねえけど自分の信じた道を進むしかないんだ人に頭下げたことねえから宝泉を潰しに行く力を貸してほしい Hari pun berganti dan ternyata pidato Genji justru nggak ada efeknya sama sekali. Malahan yang datang untuk berpartisipasi melawan Hosen cuma setengah dari anggota GPS. Perkara hal begini, Genji nyuruh mereka semua buat pulang karena dia realistis. Tentunya mereka nggak akan bisa menang dengan orang yang cuma sedikit begini ngelawan semua anak-anak sekolah Hosen. 悪いな おい Cuma Izaki satu-satunya yang sadar dan nyuruh mereka bersiap seperti rencana awal karena dia tahu Genji bukanlah tipe orang yang dengan mudahnya berjanji lalu nggak ditepatin. Sebagai laki-laki gitu nggak sih Cuk harusnya pegang omongan? 滝谷一人で突っ込む気だ。ズラン背負って動いてんだぞ。 Genji kemudian sampai di depan lapangan Hosen seorang diri sesuai dengan janjinya, dan secara lantang dia bilang bahwa dia sendiri udah cukup buat ngalahin mereka semua. Gila, antara cool sama sableng beda tipis sih kalau menurut gua soal ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting keren. Kemudian dia langsung nyerang anggota Hosen tanpa rasa takut. Di tengah pertarungan antara satu orang Genji melawan ratusan anak-anak Hosen, tiba-tiba tim Suzuran pun akhirnya datang. Pertarungan yang sebenarnya pun kemudian dimulai dengan ya ora. Narumi meminta Genji untuk menemuinya di atap sekolah untuk duel 1 lawan 1. Lalu ketika naik ke lantai 2, Mikami Brothers menjaga sisa pasukan Hosen yang akan naik. Kemudian Makise yang menerobos sebuah kelas menemuin Narumi yang lagi santai dan langsung duel sama dia. Tapi Makise ternyata tumbang dikalahkan oleh Narumi. Ketika naik di lantai selanjutnya, sekarang giliran Tokaji yang ngejaga sisa pasukan dari Hosen.
Lalu ada Tokyo yang juga lagi bertarung sama anak-anak Hosen, namun tiba-tiba kepalanya kena hantaman keras yang ngebuat dia di lantai selanjutnya giliran Izaki yang menahan pasukan Hosen, sedangkan hanya Genji dan Serizawa yang naik ke atap. Sebelum sampai di atas, Genji dan Serizawa dihadang Ryo dan dia cuma memperbolehkan orang yang berhasil mengalahkan Serizawa untuk naik melawan Narumi. タケはお前が行けよ。こいつ俺にやらせろ。お前足 Asli, si Ryo ini ngeremehin Serizawa banget karena udah dikalahin sama Genji. Tapi ketika Serizawa switchnya on, Ryo justru mulai nunjukin rasa takutnya dan gitu deh. Sesampainya Genji di atap sekolah, ternyata cuaca lagi panas-panasnya naujubillah. Narumi dengan sportif melempar minuman untuk Genji sebelum mereka berdua memulai duel mereka. Di tengah-tengah pertarungan mereka tiba-tiba muncul Wasio yang ngeluarin pisau untuk nusuk Genji. Tapi kali ini dia dihentikan oleh Tatsuya. Dan Narumi minta Wasio untuk lihat baik-baik bagaimana lelaki sejati menyelesaikan masalahnya. Wasio, kumidero. Duel pun berakhir dengan kemenangan Genji seraya dia berjalan turun dari sana dengan bantuan Serizawa. Di sini terlihat juga Genji yang ngerasa kasihan sama Wasio dan memberinya kode untuk kembali gabung ke Suzuran. Wah, akhir yang membahagiakan sekali. Di hari kelulusan, hari terakhir di mana mereka semua masuk sekolah, terjadi kembali duel antara Genji melawan Rindaman untuk yang terakhir kalinya. Genji! お前にかけてんだからな。負けんなよ。 Genji untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil membuat Rindaman terjatuh saat berduel. Tapi tentu raksasa satu ini bangun lagi dengan mudahnya. Ini dakara Suzuran wa omoshiroi. Film Crow Zero Genji pun resmi tamat. Kalau dibandingin antara film pertama sama kedua, kelihatan banget ya berantemnya jauh lebih gahar di film kedua ini. Meskipun tetap belum bisa dibilang Suzuran udah bersatu seutuhnya waktu terjadi tawuran antara Suzuran melawan Hosen. Cuma sayangnya film ini sempat lama vakum, gak ada yang ketiganya. Namun 5 tahun kemudian di tahun 2014 muncul film yang bisa dianggap Cross Zero 3. Tapi sayangnya plot ceritanya bukan nyeritain lagi tentang Genji dan Serizawa, tapi anak-anak baru setelah masanya mereka berdua. Dan mungkin bisa kita bahas next time di lain waktu. Oke, thank you buat yang udah nonton di channel ini. Buat yang suka channelnya silahkan di like dan juga subscribe. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Thank you dan salam. Bye bye.